Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Akhirnya masuk ke segmen ini lagi setelah sekian lama aku nggak rekam segmen ini karena mengalami reading slump, yaitu segmen ruang review. Review buku. Kali ini aku mau review buku yang sebenarnya udah lama banget aku selesaikan bacanya, tapi kayak niatan untuk nge-reviewnya tuh nggak ada. Jadi baru sekarang aku rekam videonya. Bahkan aku review di Goodreads pun telat banget. Aku baru-baru aja review buku ini di Goodreads, padahal aku bacanya udah lama banget. Kalau kalian lihat shorts aku lagi membaca buku ini untuk Hari Kucing Nasional, nah setelah beberapa hari setelah aku tag video itu sebenarnya aku udah selesai baca buku ini. Cuma aku kayak terserang mager gitu, jadi nggak buat reviewnya, baru sekarang buat review buku untuk ini. Jadi aku udah agak lupa sih detail-detail kecil tentang buku ini. Jadi aku tadi sempatin buka ulang lagi untuk lihat siapa nama pemeran utama dalam buku ini, yaitu Natsuki Rintaro. Pertama aku mau bahas dulu dari covernya. Lihat covernya lucu banget, The Cat Who Saved Books dari Sosuke Natsukawa atau kucing penyelamat buku. Dulu alasan aku beli buku ini udah aku jelaskan di mana ya? Video yang mana ya? Kayaknya kalau nggak salah video yang unboxing khusus 77 Shopee. Aku beli buku ini karena ya nggak sih, di video itu nggak sih, aku lupa. Yang pasti alasan aku beli buku ini karena covernya ada gambar kucingnya kan, lucu banget. Dan judulnya juga menarik, The Cat Who Saved Books. Jadi aku penasaran dengan isi bukunya. Itu alasan aku beli buku ini. Terus aku mau bahas sedikit sinopsisnya. Aku bacakan aja kali ya, terus nanti aku rangkum. Rintaro Natsuki hendak menutup toko buku bekas yang diwarisinya dari almarhum kakeknya. Tapi kemudian muncul seekor kucing entah dari mana. Kucing bernama Tiger. Kucing tapi namanya Tiger. Ini mengajaknya untuk menyelamatkan buku-buku yang kesepian dan tidak dicintai. Buku-buku ini perlu dibebaskan dari para pemiliknya yang tak peduli. Maka dimulailah petualangan mereka ke labirin-labirin aneh untuk membebaskan buku-buku. Mereka berjumpa bermacam-macam orang dalam perjalanan itu. Ada pria yang membiarkan buku-bukunya mati di rak. Ada pula penyiksa buku memotong halaman-halaman buku supaya orang bisa membaca lebih cepat. Ada juga penerbit yang hanya mau menerbitkan buku-buku laris. Petualangan Rintaro dan si kucing berujung pada satu tantangan yang paling berat. Hanya orang-orang yang paling berani sanggup masuk ke dalam dunia di labirin terakhir. Oke, itu ya sinopsisnya. Jadi ini tuh kayak ceritanya dimulai dengan Natsuki Rintaro yang bilang kalau hari ini tuh sangat aneh bagi dia karena kakeknya baru-baru aja meninggal, kakeknya Rintaro. Nah, kakeknya Rintaro ini adalah seorang pemilik toko buku. Karena kakeknya meninggal, otomatis Rintaro mewarisi toko buku kakeknya. Rintaro ini kalau dalam buku ini dijelaskan sebagai anak yang kayak penyendiri gitu, nggak punya teman. Terus dia udah lama banget nggak masuk ke sekolah, apalagi setelah kakeknya meninggal. Jadi semasa berkabungnya dia itu karena kakeknya meninggal, Rintaro kan selalu absen ya, nggak pergi ke sekolah. Nah, teman-teman di sekolahnya itu ada beberapa orang yang khawatir dengan Rintaro, termasuk ketua kelasnya dia, si cewek namanya siapa ya? Aku lupa, bentar. Namanya Sayo. Sayo ini sangat khawatir dengan Natsuki. Terus tapi Natsuki ini awalnya ngira kayak Sayo ini cuma kayak berbasa basi gitu loh ya, mencoba bersikap baik karena dia adalah seorang ketua kelas. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Nyatanya itu Sayo memang peduli dengan Rintaro. Lanjut ya, selama masa-masa berkabungnya Natsuki tuh kayak dia sudah menyerah, kayak dia udah nggak mau sekolah lagi, udah malas sekolah lagi. Terus dia selalu mencap dirinya sebagai anak terbuang, anak penyendiri gitu ya. Ada bahasa Jepangnya. Salah satu kekurangan di buku ini langsung kekurangan, mumpung lagi nyinggung hal itu aku langsung bahas aja. Kekurangan di buku ini tuh dia kalau lagi nyebutin suatu istilah bahasa Jepang nggak ada catatan kakinya, jadi nggak dikasih arti di bawah. Biasanya kan kalau ada istilah Jepang tuh di bagian bawah dikasih catatan kaki berupa arti dari istilah Jepang itu ya. Nah ini tuh nggak ada, jadi aku harus Google sendiri maksud dari istilah Jepang itu apa. Ternyata setelah aku Google maksud dari istilah Jepang yang muncul di dalam sini
apa ya istilah Jepangnya, kikimori apa gitu. Artinya adalah kayak anak penyendiri gitu, yang suka sendirian. Dia selalu mencap dirinya seperti sebagai anak yang seperti itu, anak penyendiri. Jadi selama masa berkabung itu tiba-tiba ada suatu kejadian di mana kucing yang bernama Tiger ini, kucing ini muncul di toko bukunya Natsuki. Terus ternyata terjadilah hal-hal fantasi yang seperti disebutkan di sinopsis ini, di mana si kucing itu mengajak Rintaro untuk menyelamatkan buku-buku yang katanya dizolimi buku-bukunya. Tadi seperti ada dia ke tempat yang dimana tuh bukunya ada banyak banget, tapi buku itu ternyata nggak dibaca, cuma kayak dijadikan hiasan doang. Ada juga dia pergi berpetualang dengan kucing itu, dia pergi ke tempat seseorang itu katanya dia mencintai buku, tapi dia tuh memotong-motong bukunya katanya agar orang yang akan membaca buku ini tuh lebih mudah selesainya, kayak intisarinya gitu, langsung memotong buku-buku ke intisarinya saja. Jadi bukunya dihancurkan dulu baru dijual karena dipotong-potong dulu kan. Terus yang ketiga ada juga dia ke seorang penerbit yang hanya mau menerbitkan buku-buku laris, terus kayak buku-buku zaman dulu itu yang klasik-klasik yang bagus-bagus katanya udah nggak diminati, makanya tidak diterbitkan ulang. Nah, Rintaro tuh berusaha memberikan pendapatnya kepada orang-orang yang dianggap menzolimi buku ini agar mereka kayak berubah gitu, agar mereka tidak melakukan hal seperti itu ke buku-buku, karena buku-buku ini katanya harus disayang lah ya, kayak punya jiwanya sendiri. Terus apa lagi? Ini labirinnya ada berapa sih kemarin? Aku saking udah lumayan lama bacanya, aku detailnya udah agak lupa sih. Jadi maaf kalau review kali ini agak-agak gimana gitu. Ada epilognya, tapi seingat aku labirinnya ada 5 deh. Coba kita lihat. Labirin ketiga penjual buku, terus ada labirin 4 yang katanya labirin terakhir, padahal bukan. Ya berarti ada 5 labirin. Di labirin terakhir sebenarnya kita udah bisa nebak sih labirin terakhir itu bakal berada di mana. Cuma cukup menarik aja sih dibacanya, tapi nggak juga yang bagus-bagus banget ternyata buku ini kalau menurut aku ya. Ada saat dimana pas kita membaca narasi dari buku ini, saat Rintaro melawan orang-orang yang katanya menzolimi buku ini ya, dimana orang-orang ini memberikan pernyataan argumen mereka kenapa mereka melakukan hal itu tuh. Misalnya kenapa mereka memotong-motong buku, kenapa mereka hanya menjual buku yang laris manis, kenapa mereka kayak memajang buku-buku banyak banget tapi nggak dibaca. Dia tuh kasih penjelasan kan. Nah, selama mereka memberikan penjelasan itu ada momen-momen tertentu di mana aku kayak ngangguk sambil baca. Ya bener juga sih yang dikatain orang ini. Jadi kayak masuk akal gitu pembelaan si orang-orang tertuduh ini. Ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini, tapi juga menurut aku nggak termasuk ke dalam hal-hal yang deep banget gitu ya, bukan yang wah banget gitu amanatnya, tapi masih layak lah untuk dibaca. Ini tipe-tipe buku cozy sih, kayak buku yang cukup ringan sih menurut aku, bukunya cukup ringan untuk dibaca. Aku nggak akan terlalu spoiler sama buku ini ya, karena juga sebenarnya aku nggak bisa cerita terlalu panjang tentang buku ini karena udah agak lupa. Salah sendiri sih, biasanya kalau dulu tuh aku setiap habis baca buku sehari 2 hari, kalau nggak berapa hari kemudian, nggak nyampe berminggu-minggu gitu ya. Kayak ini tuh udah kayaknya mungkin sebulan yang lalu deh aku selesain, kalau nggak lebih, malah kayaknya mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu aku selesain buku ini. Aku nggak tahu, yang pasti udah berbulan yang lalu aku selesaiinnya, jadi udah lupa. Biasanya tuh aku kalau mau review buku kayak berapa hari selesai langsung aku review biar detailnya nggak lupa. Tapi ada gunanya juga sih aku review kayak gini, jadi kan kalian nggak terlalu kena spoiler ya. Akhir video aku mau bilang aja apakah buku ini recommended apa tidak. Bukunya iya masih recommended untuk orang yang senang cerita-cerita fantasi. Ini kayak agak-agak kalau bacanya kalian kayak lagi mimpi gitu. Kayak di alam mimpi, kayak dunia mimpi, karena ada buku-buku berterbangan,
Terus pokoknya sangat magical lah di dalam sini. Ya udah pasti magical banget sih, kucing aja bisa bicara guys. Dan kucingnya ini punya sifat sarkastiknya, lucu. Cuma mungkin cara penerjemahannya aja kali agak gimana gitu. Jadi jokesnya nggak terlalu ngena, tapi lucu, tapi nggak yang sampai ngakak banget gitu, nggak juga. Akhir video aku kasih rating dulu ya. Ini ratingnya menurut aku, kemarin aku kasih di Goodreads kayaknya 4 deh, ratingnya 4. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku berusaha mencari apa yang sangat menarik dari buku ini. Ternyata yang sangat menarik ya mungkin cuma fantasinya, terus covernya lucu. Mungkin harusnya 3,5 kali ya, ratingnya mungkin sekitar 3,5. Nanti aku bakal perbarui di Goodreads. Tapi apakah recommended apa tidak, tetap recommended. Apalagi kalau kalian suka literatur Jepang, bisa cobain The Cat Who Saved Book. Pecinta kucing juga cocok banget baca buku ini. Oh ya, sedikit informasi, kalau kalian udah males dengerin aku yapping, bisa skip bagian ini. Informasi currently reading, aku sekarang lagi baca buku ini, Les Miserables. Makanya sekarang yang aku pajang di depan adalah ini, Les Miserables. Segitu saja review singkat, versi udah agak lupa aku tentang The Cat Who Saved Books. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selanjutnya untuk review buku berikutnya, buku Les Miserables, aku usahakan tidak akan nunda-nunda biar aku nggak lupa detailnya, biar video reviewnya juga lebih proper, lebih baik lagi. Sampai jumpa di next video.